salah satu tenda Whiteland yang gede. Bobotnya sekitar 70 kilogram. Jadi sekarang kita ngobrol tentang tenda nih, asiknya nih. Yuk. Ini contoh lagi yang dipasangkan di FJ40. Tendanya tuh warna putih. Tinggal bentuknya kita sesuaikan dengan mobilnya. Ada banyak di atas, yuk kita ke atas. Nah, di sini di lantai 2 ini, di sini memang kita setup untuk alat-alat camping. Ada banyak tenda, ada banyak pilihan. Mau yang seperti apa? Disesuaikan dengan bentuk mobil, disesuaikan dengan kebutuhan. Ngobrol tentang tenda. Ngobrol tentang tenda itu satu, sesuai kebutuhan. Mau yang berapa gede, berapa orang, bentuk mobil, dan tentunya sebenarnya teman-teman untuk milih tenda, yang utama itu adalah bobot tenda sendiri. Ketika kita mau pasang tenda ini di mobil, nah bobotnya tenda itu diperhatiin. Banyak beberapa merek tenda yang lokal maupun yang impor itu bobotnya lumayan berat. Konsekuensinya adalah posisi si mobil ini sendiri akhirnya kelebihan beban, akhirnya lebih bebannya nih, jadi limbung. Nah itu perlu diperhatiin. Karena kalau tendanya murah, tapi akhirnya harus upgrade suspensi juga. Nah, kalau memang sudah di setup, memang mobil memang untuk overland, aku mau upgrade suspensi, mau upgrade ini untuk kepentingan masang tenda sekalian gitu. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau mobil kalian standar itu perlu dipikirkan. Tendanya pilih yang enteng tentunya. Karena kalau dipaksa nanti mobil nggak nyaman, akan limbung. Ada lagi, bukan hanya beban tenda, kan kalau kita camping kita perlu bawa barang, macam-macam tuh barang di dalam bagasi. Kalau tendanya berat, ya itu konsekuensinya harus mau nggak mau kita upgrade suspensinya. Ada beberapa jenis tenda nih, jenis tenda yang lokal, yang import juga ada. Kita bisa lihat dari kualitas kainnya. Nah, tenda yang bagus itu sebenarnya ini nih, kalau kita gini ini ditempelin, kita masih bisa bernapas, enak nih. Enak, masih bisa bernapas. Ada angin yang masuk, tapi dari luar angin nggak masuk ke dalam. Nah itu ada bahannya. Nah itu yang paling bagus. Terus kalau tenda lokal atau tenda-tenda biasa, ada juga yang dia nggak ini, karena dia anti bocor, jadi dia nggak tembus. Dipakai napas juga pengap. Jadi kalau ditutup semua pengap. Tips memilih tenda, pilih dulu disesuaikan dengan bentuk mobil dan bobot tenda itu sendiri. Jangan sampai
mengganggu performa mobil. Maksudnya suspensi tadi. Ketika tendanya terlalu berat, otomatis nggak enak kita mau bawa, karena barang bawaan kita akan banyak saat camping. Biasanya gitu kan. Kita bawa macam-macam tuh di dalam bagasi, tambah tenda. Terus pilih tenda dengan konstruksinya yang kelihatan kokoh. Ada banyak tenda yang lokal maupun impor itu konstruksinya kurang kokoh. Jadi ketika kita mau lipat berapa kali, kadang ada yang salah ngelipet, itu bisa patah gitu. Waktu ngelipet tenda juga hati-hati gitu. Ada tenda soft case dan hard case. Enaknya yang hard case itu udah atapnya udah sekalian tuh. Atapnya udah sekalian, kita nggak usah memasang ini, cuma ya lebih mahal. Yang murah ada yang soft case. Soft case itu untuk mengatasi buat kalian yang mobilnya masih standar. Maksudnya nggak perlu ganti ini, jadi bobotnya otomatis yang soft case ini, bobotnya otomatis lebih ringan. Jadi available buat teman-teman yang pengen camping-camping dengan mobil-mobil standar itu. Yang penting bobot, kuncinya bobot tenda. Terus bahan, kedua juga estetika. Jangan lupa bentuk tenda ketika kita pasang di atas mobil itu kalau bisa yang enak dilihat. Jadi walaupun misalnya mobil itu nggak akan dilepas tendanya, kelihatan keren, mobilnya tetap bagus tuh, kelihatan bagus. Atau misalnya soft case, ya udah pasang kalau saat camping. Nanti kalau udah nggak dipakai, kalau bukan musimnya camping nggak usah dipasang gitu, dicopot dulu nggak apa-apa. Nah terus kita cara merawat tenda. Tipsnya ini, setelah kita pakai camping, disempatkan tenda itu dibuka di rumah pas panas, dibuka, diangin-anginkan biar dia kering. Biasanya dalam kondisi kita kan sering tuh camping karena lembab ataupun hujan malahan. Belum sempat kering tenda ini, bahan ini belum sempat kering nih. Sudah waktunya kita jalan, aduh udah jam segini, kita harus jalan. Akhirnya tutup, kita ini pulang. Pulang tuh lupa. Sering terjadi itu. Sudah pulang, lupa, nggak dibuka, nggak dijemur. Ini, walaupun bahannya sebagus apapun, kalau kalian simpannya dalam kondisi basah, itu nggak akan bertahan lama. Ada beberapa tenda, kita beberapa camping yang kemarin ya kita ikut event overland, beberapa tenda di sini udah berjamur, nggak lama ini lapisan lilinnya yang dalam itu udah pada rontok. Akhirnya di sini kotor nih, sini kotor. Ada lagi yang saya temuin di dalam udah ada kecoaknya karena nggak pernah dibuka. Nah itu nanti ini akan sobek, di sini ini akan sobek karena lembab tadi itu. Jadi tipsnya buat kalian yang habis camping, apapun itu tendanya disempatkanlah untuk ngeringin baru dilipat lagi, dibersihin pastinya. Karena kadang kita kondisi camping, kondisi ini kan kita butuh cepet-cepet, mau pengen jalan ke sini lagi gitu. Jadi harus posisi kering. Nah, ini di sini nih banyak model tenda kita sediain. Ada yang hard case maupun yang soft case. Ada juga kemarin yang elektrik tuh, yang bisa ngelipet sendiri. Nah, itu juga memang ringan, tapi harus hati-hati. Karena ada beberapa tenda yang itu hidroliknya itu pada saat ngelipet, kalau kita ini ada yang kejepit juga nggak akan awet gitu. Ini ada yang gampang. Ini bukanya nih pop up sebenarnya. Ini ada pop up. Ini hanya buka sekian nih. Ini simple, sangat simple banget. Tapi hanya untuk 2 orang. Nah, ini yang soft case. Ini lumayan ringan ini. Ada jendelanya. Ini jangan lupa, ininya dipasang ya.
Kalau pas camping ini dipasang biar dia airnya nggak terlalu masuk. Terus ini sebenarnya ada tongkatnya lagi sini. Nah, setiap tenda, rata-rata tenda itu di bawah sini ada tempat untuk naruh tongkatnya itu. Jadi jangan bingung. Jadi setiap tenda itu rata-rata ada tempat ininya. Bukan dipasang di sini ya, bukan dipasang di sini, tapi dipasang di posisi ini. Pasti ada lubangnya gini. Nah, ini pada saat masang ini pun harus ke bawah. Biasanya teman-teman itu kan suka kelipet begini, nggak diturunin. Ini kalau ada hujan atau embun nanti masuk di sini, dia masuklah lewat resleting sini ke dalam. Bukan tendanya sih yang bocor, tapi karena bukan tendanya yang jelek maksudnya, tapi karena dia nggak diturunin gini. Jadi akhirnya air itu ngalir masuk ke dalam. Diperhatiin itu kalau pada saat musim hujan kita rata-rata sering tendaku kok basah, dalamnya basah, kasurnya basah. Ternyata karena ininya, bawahnya ini nggak di ini. Banyak detail-detail kecil yang memang kalian harus pasangkan. Biasanya kalau musim kering nggak begitu berpengaruh, tapi ketika hujan itu masalah. Ada tenda ini maupun tenda ini sama juga harus kering. Semua tenda disempatkan untuk dibersihkan apa dikeringkan. Sama juga velvet tenda. Teman-teman yang punya velvet tenda yang seperti ini, nah yang seperti ini nih, ini paling sering banget nih, sampai di rumah malas bukanya. Padahal kemarin habis basah-basah, akhirnya lapisan-lapisannya dia yang nggak kuat, akhirnya lembab. Itulah kira-kira tips untuk memilih tenda sama merawat tenda. Jangan biarkan tenda kalian itu disimpan pada saat basah atau lembab. Berat bobot tenda, estetika, dilihat tendanya keren di atas mobil, disesuaikan dengan mobil. Nah, berikutnya adalah harga. Harga itu terserah kalian. Harga yang menentukan bentuknya dan kualitasnya.